Berikut disajikan data regresi linear berganda dengan menggunakan mikroskop Excel. Nah, ini disajikan terdapat perusahaan A sampai perusahaan O. Nah, dengan output Y itu satuannya tons, tenaga kerja satuannya horse, dan modal itu satuannya mesin horse. Nah, dalam menentukan regresi dengan menggunakan Microsoft Excel, langkah pertama kita pergi ke menu data. Nah, setelah pergi ke menu data, kita tentukan data analisisnya. Nah, setelah tentukan data analisisnya, kita cari regression atau regresi. Nah, sudah. Setelah itu kita klik. Nah, setelah kita klik, ini terdapat dua input, yaitu input Y dan input X. Nah, kalau untuk input Y itu untuk input suatu determinan atau dependen, yaitu output, sedangkan input X itu adalah independen, yaitu tenaga kerja dan modal. Nah, langsung saja kita klik input Y. Nah, setelah itu kita blok output Y-nya. Nah, setelah kita blok, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, baru setelah itu kita klik input X-nya, kita blok tenaga kerja dan modalnya. Kita blok. Nah, setelah itu muncul. Setelah itu kita gunakan confidence levelnya itu adalah 95%. Kita gunakan saja secara umum. Setelah itu kita centang residualsnya, standar residualsnya, residual plots, dan line fit plots dan norma probability plots. Nah, kita klik. Setelah kita klik output range. Kita klik output range dan kita klik pada bagian sini. Setelah itu kita tentukan, terserah mau ditaruh di sebelah mana. Kita pilih bagian sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana sudah terdapat grafik dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama kita tentukan seek in magnitude-nya. Nah, yang kedua kita tentukan uji F-nya. Yang ketiga kita tentukan uji T-nya. Yang keempat kita tentukan koefisien determinasi. Nah, yang langkah pertama kita tentukan seek in magnitude-nya. Dalam menentukan seek in magnitude-nya, kita pergi ke tabel koefisiennya. Nah, di mana tabel koefisiennya ini pada tenaga kerja itu adalah 0,40324068, yang artinya pada tenaga kerja ini apabila suatu tenaga kerja ditingkatkan, maka suatu output itu akan meningkat juga. Nah, sedangkan untuk modalnya juga itu adalah koefisiennya itu 0,185440239. Ini artinya apabila suatu modal ditingkatkan, maka suatu output juga akan meningkat. Nah, sehingga seek in magnitude-nya ini sudah tepat. Nah, setelah itu kita tentukan uji F-nya. Dalam menentukan uji F-nya itu kita pergi ke tabel F, di mana F-nya ini adalah 64
0,23721 dengan signifikansi F-nya itu adalah 3,886601 kali 10 min 7. Nah, dalam signifikansi F-nya ini itu dapat dari 3,88601 kali min 7 itu, sehingga hasilnya itu adalah 0,00003866601. Nah, dalam signifikansinya ini tenaga kerja dan modalnya itu di bawah 5%, sehingga signifikansinya itu secara nyata mengubah suatu output. Nah, langkah ketiga itu kita tentukan uji T-nya. Nah, dalam menentukan uji T-nya itu kita pergi ke tabel P-value. Nah, di mana P-value ini itu nilai pada tenaga kerja itu adalah 0,00263 dan modal itu adalah 0,86747. Nah, pada P-value tenaga kerja ini dia itu di bawah 5%, yang artinya dia secara signifikansi mengubah suatu output. Sedangkan dia modal ini dia di atas dari 5%, yang artinya dia tidak mengubah secara signifikansi dan nyata terhadap suatu barang atau output. Nah, setelah menentukan uji T-nya, kita menentukan uji determinasinya. Dalam menentukan uji determinasinya itu kita pergi ke R square. Nah, di mana R square-nya ini adalah 0,914575196, atau kita bulatkan menjadi 94,5%. Nah, 9,45% ini merupakan suatu nilai yang didapat dari peningkatan suatu tenaga kerja dan modal. Sedangkan untuk sisanya itu adjust R square ini sisanya itu adalah 8,55%. Nah, sisanya dari 8,5% ini merupakan sisa hasil dari faktor lain, atau bukan merupakan sisa dari faktor tenaga kerja dan modal. Nah, baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.